96. Saya di sini sebagai anggota kaum lead ingin mempresentasikan sebuah esai tentang Baitul Hikmah dan Kekaisaran Mongolia. Jadi selanjutnya ada dua teori asal usul Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah, House of Wisdom adalah perpustakaan. Awalnya perpustakaan. It's okay, girl. Oke, kita lanjut dulu teorinya. Seperti bilang, teori 1. Cara kalian gimana sih tadi? Oh iya, teori 1, dia tuh sebenarnya adalah bekas koleksi pribadinya Al-Mansur. Satu, kedua dia tuh asal mana sih guys? Oh my gosh, oh iya, dia tuh bekas perpus koleksi buku tuh kayak koleksi karya, arsip, puisi, dan segala sesuatu mata pelajaran. Pertama punyanya Al-Rashid, atau kalau enggak dua Al-Mansur. Nah, Al-Rashid sama Al-Mansur itu mereka adalah khalifah di dinasti Abbasid. Nah, asal usulnya dari paling awal nih, sebelum ada Al-Mansur, Al-Rashid, Nah, pertama ada sebuah dinasti namanya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini mereka memasuki Timur Tengah, yang secara spesifik adalah Arabia. Nah, di dekat Arabia itu ada juga Kekaisaran Bizantium. Kalian bisa lihat gini aja deh, Bizantium yang bagian Kristen, kalau yang Umayyah dan dinasti Abbasid adalah bagian Islam. Nah, mereka tuh kayak mereka tuh kayak saingan, guys. Mereka tuh orang pintar semua, ranking 1, ranking 2, ranking 1, kalau enggak ranking 1 sama ranking 1. Cuman kebetulan yang unggul kali ini tuh dinasti Umayyah. Yeah, don't clap your hands ya. Nah, di dinasti Umayyahnya apa sih bikin unggul? Nah, si dinasti Umayyah ini sebenarnya ini bukan di dinasti Umayyah doang ya, tapi di kedua Bizantium sama Umayyah mereka tuh membangun perpustakaan sama bahkan di Bizantium nih, kan di Bizantium kan orang-orang Kristen ya, dan situ tuh ada monasteri itu kayak istilahnya kayak pesantren, cuman lebih provide shelter buat semua orang. Nah, di monasteri itu mereka juga menyimpan arsip-arsip seperti buku, ilmu pengetahuan, dan bahkan Alkitab. Nah, itu sama kasusnya dengan masjid-masjid yang ada di Bani Umayyah. Di Umayyah ini juga ada perpustakaan, masjid. Nah, masjid ini tuh juga isinya tuh ada arsip, buku, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Bahkan masjid-masjid di situ tuh jadi pusat perbagian ilmu pengetahuan. Nah, masalahnya guys, si Bani Umayyah ini tuh rada close minded. Kalian tahu close minded apa? Shallow minded. Jelasin dong. Kayak close minded tuh kayak kagak mau belajar hal yang baru. Kalau enggak mau belajar dari perspektif orang lain. Iya, gak mau belajar dari perspektif orang lain. Dan kayak malas, kagak usah ngapain juga gitu. Nah, apa yang bikin mereka close minded? Jadi asal kalian tahu ya, di zaman itu di dekat-dekat Timur Tengah, especially Eropa, mereka tuh sangat multilingual mereka semua tuh. Ada yang belajar, ada yang berbahasa bahkan ya di Bani Umayyah bahasa mereka tuh multilingual guys, penduduknya. Ada bahasa Yunani, ada Arab, ada Koptik, dan ada Latin. Nah, pasti kan beragam ya. Nah, bayangin nih kalian penduduk Bani Umayyah asli berbahasa Arab, dan kalian pengen baca buku nih, kalian misalnya mahasiswa, kalian pengen belajar pengen baca buku orang asing, cuman kagak ada penerjemahnya. Gimana kalian mau tahu gak? Ya gimana kalian mau tahu, makanya itu pertanyaannya. Diam lu. Diam. Jadi makanya udah stunting guys pertumbuhan Bani Umayyah ini. Bizantium mungkin emang di bawah Bani Umayyah, cuman Bani Umayyah tuh di atas ya, tapi emang stunting. Gak lama lagi pasti Bizantium di situ. Stuck aja di situ karena ya
mahasiswanya kagak ngerti literasi negara-negara lain. Ya udah, dan kagak lama pula Bani Umayyah digantikan oleh Bani Abbasid. Nah, Bani Abbasid ini lebih open minded guys. Gara apa? Awal-awalnya karena mereka adalah dinasti. Berarti ada aristokrat. Aristokrat tuh kayak raja, khalifah, ratu, nah si aristokratnya itu lebih open minded guys. Pokoknya ini keren ya, aku pengen belajar deh sama tentang dia. Dia tuh lebih open minded. Nah, yang open mindednya mereka tuh melihat budaya Persia. Nih, ini Timur Tengah, ini Persia. Aristokratnya tuh melihat budaya Persia dan mengira kayak orang-orang Persia tuh kayak pintar ya. Orang Persia tuh pada pintar. Banyak tokoh yang bersedekah pengaruh ya, dan bersedekah ilmu intinya. Nah, jadi kayak si aristokratnya tuh kayak gini loh. Wah, Persia, kita kerjasama lah ya, kita budaya kita tuh dipersatukan dengan Bani Abbasid. Jadi dari itulah mereka para mahasiswa dan dosen-dosen di Bani Abbasid mulai membuat penerjemahan dari berbagai bahasa yang tadi aku sebut. Dan dari situlah lahirnya Baitul Hikmah. Ya. Cuman guys, aku punya fakta menarik. Ada legenda yang bilang bahwa salah satu khalifah Bani Abbasid yang namanya Khalifah Al-Ma'mun, dia punya mimpinya ketemu Aristoteles. Kalian tahu gak siapa? siapa? Filsuf, pokoknya filsuf Yunani, Aristoteles. Nah, dia ketemu Aristoteles, pas lagi di masa-masa Al-Ma'mun lagi kayak bilang, aku buka Baitul Hikmah ke publik, jangan aku rilis gak ya? Terus dia ketemu Aristoteles di dalam mimpinya kayak, baik gak apa-apa, udah buka aja Baitul Hikmah, just trust me bro, gitu. Ya udah, Baitul Hikmah udah kebuka buat publik. Yang tadinya aku bilang ada dua teori, pertama punyanya Al-Rashid sama duanya punyanya Al-Mansur. Ya udah, kalian bayangin deh, dari seluruh penjuru dunia, apa orang Yunani, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, apa segala sesuatu ke Baitul Hikmah buat mencari ilmu. Karena saking bagusnya penerjemah mereka dan saking banyak terjemahannya mereka dan saking banyaknya buku yang ada di situ, gratis lagi. Mereka juga bisa kerja di situ. Senang banget gak sih? Senang. Wangi gak? Kayak semuanya tuh kayak sunshine and rainbows banget gak? Except it's not. Rainbow. Ya. Until ada sebuah anomali bernama Kekaisaran Mongolia. Jadi untuk perkenalan nih, si Kekaisaran Mongolia ini, mereka tuh rakus dan sasimo guys, sama sini mau gitu guys. Itu sasimo. Intinya mereka tuh, kalian tahu gak nomad artinya apa? Nomad tuh yang wandering around gitu. Iya, jadi kayak penduduknya lah, negaranya, mereka nomad. Nomad tuh kayak berpindah dari wilayah tempat. A, tiba-tiba mereka wilayah utamanya di wilayah B, wilayah C, wilayah D. Mereka tuh pindah-pindah terus, gak ada yang namanya rumah. Istilahnya kayak pindah kontrakan terus gitu, istilahnya. Ngerti kan? Iya. Ya, itu udah gitu brutal lagi strategi perang mereka. Ini strategi perang mereka. Dia si Mongol ini ketemu negara A nih misalnya, dia kayak nodong senjata gitu loh, kayak, kamu suren, kalau enggak saya, gitu. Udah cukup gitu aja. Kalau enggak suren ya, udah, dihancurin guys. Ya sudah begitu. Dan udah, kalau kalian kira itu jahat, ada yang lebih jahat lagi. Lahirlah anomali dari Jahanam langsung bernama Hulagu. Betul guys. Kalian tahu Genghis Khan? Tahu. Ya. Itu Hulagu. Namanya saking jeleknya ganti ke Genghis Khan ya biar. Nah, si Hulagu ini dia berkuasa di Mongolia. Dia tuh
Ya dia tuh pokoknya kayak Sulaiman ketiganya Ottoman Empire guys. Pokoknya dia tuh kayak masa emasnya Mongolia, you know. Jadi dia tuh mulai ekspansi Mongolia pertama ke daerah Syria, habis itu bahkan ke Persia. Apa sih tadi namanya? Iya. Oke, dia tuh pertama ke Syria, habis itu ke Ilkhanat Persia. Itu tuh kayak ini kalian tahu Cina kan? Ini Cina, ini Mongolia. Pokoknya ke sono aja terus ke arah India. Nah di situ tuh mereka tiba-tiba berpapasan dengan sebuah sekte Syiah. Kalian tahu nggak perbedaan antara Muslim Sunni dan Syiah? Apa itu? Kalau nggak salah satunya itu nggak percaya sama sahabat-sahabat Nabi dan condong ke Ali bin Abi Thalib gitu ya. Ada pokoknya salah satu itu lah Syiah atau Sunni gitu. Pokoknya mereka tuh ketemu kaum Syiah yang bernamanya Hassassin. Ya namanya kayak assassin ya, kayak Assassin's Creed gitu ya. Mungkin itu asal kata assassin tuh dari itu guys, dari Timur Tengah guys. Nah mereka ketemu si Syiah ini dan sama aja kayak aku bilang tadi, ditodong. Kalian suren, kalau nggak suren, udah gitu aja. Akhirnya ya mereka tuh kagak suren guys. Jadi mereka tuh ya udah habis itu lanjut ke Timur Tengah. Nah di Timur Tengah ini mereka papasan lagi lah sama si Bani Abbasid yang lagi masa kemasannya. Enggak guys, di timeline ini Bani Abbasid udah melemah. Gara apa? Gini guys, aku jelasin nih, lanjut. Kan aku bilang Mongolia berpapasan sama Bani Abbasid kan. Nah di Bani Abbasid ini khalifah di tahun itu yang currently namanya tuh Al-Mustasim Billah. Si Al-Mustasim ini tuh orangnya kikir, sombong, tidak baik hati, sok kepedean itu guys. Pokoknya intinya tau lah Al-Mustasim kayak gimana orangnya. Si Hulagu ini ngirim surat ke Al-Mustasim kayak gini. Mana guys? Bentar guys. Dia tuh kayak ngirim surat yang kayak aku bilang tadi, ditodong suren kalau gak mati. Nah tapi si Al-Mustasim uniknya ya, si Al-Mustasim ini dengan pedenya tuh dia ngirim surat balik ke Hulagu. Kembalilah ke asalmu atau dikepung. Intinya kalau si Mongolia ini kagak suren, mereka bakal dikepung. Tapi kenapa si Al-Mustasim ini pede? Kalian tanya. Ya, dia tuh pede karena dia pikir negara-negara Arab di sekitarnya dan semua pemimpin Arab dan Muslim di sekitarnya tuh bakal belain dia. Padahal little does he know, guys. Dia tuh punya reputasi buruk di antara semua pemerintah dan politisi, bahkan penduduknya sendiri. Jadi Mongolia kayak, ya udah sih gua kepung aja. Jadi terus si Al-Mustasim kayak, santai kan gua punya backup. Padahal kagak ada yang mau nge-backup dia guys. Kalian ya, jadi nasibnya cukup mengenaskan. Bani Abbasiyah dikepung dengan mengenaskan. Dan kalian tahu apa yang terjadi ke Al-Mustasim? Ada 3 teori. Enggak, ada 2 teori. Satu dia dikunci di kamar dia di istananya, yang isinya BTW ada banyak kekayaan harta dia sendiri. And you know what Hulagu said? Hulagu bilang gini, kamu suka banget kan harta kamu? Makan tuh harta. And you know how he died? Dia mati kelaparan. Ada teori kedua, simple banget. Dia diinjek-injek kuda. Al-Mustasim. Lanjut. Apa lagi ya tadi? Aku udah sampai mana tadi? Diinjek-injek kuda ya?
Nah iya, abis itu jadilah downfall kerajaan-kerajaan Muslim. Bentar, guys. Dan disitulah awal mulanya downfall kerajaan-kerajaan dan peradaban Muslim. Yeay!